Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang tanya jawab PPDB untuk tahun 2023 ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah kalau belum lolos tahap 1 misalnya jalur anak nakes, apakah masih bisa daftar di tahap berikutnya? Oh iya ya, sudah tentu bisa. Kemarin atau di video-video saya sudah saya jelaskan, jika pada tahap 1 itu kita tidak lolos, kita bisa mengikuti di tahap 2. Jika tidak lolos, kita bisa mengikuti tahap ketiga. Ya, jika tidak lolos di tahap 3, kita bisa mengikuti tahap yang keempat sampai tahap yang kelima. Nah, seandainya tahap yang kelima ini tidak lolos, maka otomatis kita harus mencari sekolah swasta. Oke ya. Kenapa harus mencari sekolah swasta? Karena sekolah swasta itu pasti menerima kita. Pasti, meskipun tidak usah seleksi, insya Allah diterima semuanya. Oke ya. Jadi itu ada 5 tahapan yang bisa kita ikuti. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa lolos di antara 1 sampai 5 tahap ini. Mudah-mudahan amin. Pertanyaan yang kedua yaitu, oke. Selamat malam Pak, saya mau nanya kalau lulusan dari SMP Bangka Belitung, kemudian mau lanjut ke SMK Tangerang, itu melalui jalur apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke ya, jadi ini otomatis daftarnya di luar zona ya, di luar zona. Oke ya. Oke, pada prinsipnya untuk PPDB ini semua sekolah negeri itu wajib menyelenggarakan PPDB. Semua harus menerima pendaftar baik di dalam maupun dari luar zona ya. Jadi semuanya sekolah negeri itu wajib melaksanakan PPDB. Sekarang saya akan tunjukkan juknisnya. Ini pakai jalur apa? Kita buka juknisnya dulu. Ini saya punya buku saku untuk PPDB, oke ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Oke, pasal 19. Selain melakukan PPDB jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Artinya meskipun kita berada di luar zona Tangerang misalnya, itu kita masih bisa mengikuti PPDB di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Cuman di sini paling disarankan ya itu memakai jalur afirmasi atau jalur prestasi. Jalur pindah tugas juga bisa, oke ya. Kenapa tidak pakai jalur zonasi? Karena jalur zonasi itu dipakai untuk anak-anak atau calon peserta didik di lingkungan sekitar sekolah tersebut. Jadi kita mendaftarnya nanti pakai jalur ini saja ya. Kalau jalur afirmasi syaratnya punya, silakan pakai jalur afirmasi. Kalau jalur prestasinya punya, pakai jalur prestasi, insya Allah bisa, oke ya. Atau juga bisa pakai jalur pindah tugas orang tua atau wali ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, jangan pakai zonasi. Kalau zonasi jelas tidak bisa, kalah dengan anak-anak lingkungan sekitar ya. Kalau bisa pakai jalur afirmasi, berpindah tugas orang tua dan prestasi. Itu saran saya ya. Oke. Itu saja dari saya tentang tanya jawab PPDB untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu menjawab pertanyaan kalian semua, dan jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.